6 tahun mencatat pengeluaran rumah tangga tanpa putus. Apa hasilnya? Di video ini kalian mau bagikan 6 pelajarannya. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu tentang karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar keuangan, karir, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen di bawah untuk support terus channel kami. Mulai dari tahun 2020, kami berdua mengambil keputusan untuk mencatat pengeluaran secara terbuka. Maksudnya gimana? Artinya setiap kali ada pengeluaran yang kami lakukan, baik dari sisi aku pribadi, Klau pribadi, maupun sama-sama, itu semua dicatat dalam satu pembukuan untuk diakses bersama-sama, yang pembukuan ini akan diupdate terus setiap bulan. Jadi seperti corporate gitu ya, ada tutup bukunya, ada proses pencatatannya, dan ada proses pelaporannya setelah bukunya ditutup gitu. Dan pelaporannya ya kepada siapa? Kepada kami berdua. Awal mulanya sebenarnya karena kami waktu itu baru mendirikan sebuah perusahaan kecil, dan kami butuh membuat satu laporan keuangan. Tapi karena banyak juga keperluan-keperluan rumah tangga yang kami masukkan ke dalam perusahaan kecil ini, akhirnya ya udah sekalian aja deh kami buat habit untuk laporkan semua pengeluaran keuangan kami. Ya, sebenarnya sih untuk nyatet pengeluaran itu aku pribadi udah jauh melakukannya ya sebelum 2020, tapi itu cuman pribadi aku sendiri. Dan itu di aplikasi sendiri, di HP sendiri, catat gaji sendiri masuk berapa, terus pengeluaran keluar berapa, itu udah lakukan lama. Nah, tapi akhirnya tahun 2020 itu kan COVID ya, terus juga waktu itu perubahan terbesar sih Sam yang dapat revelation tentang FIRE. Financial Independence Retire Early. Karena sebelumnya ngomongin soal menghemat, Sam sebenarnya agak malas gitu, karena menurut dia ya sebenarnya ada benernya juga. Maksudnya kan gue cari duit udah capek-capek nih, ngapain sih gue mau menikmati hidup lagi, mau ngopi aja ribet banget gitu kan, harus di save terus, harus dihemat-hemat terus. Saya belum ngerti gitu loh untuk apanya gitu kan kita apapun kita harus mulai with the reason why. Nah itu sih Sam tuh belum punya why-nya. Nah tapi 2020 saya mengerti FIRE, terus dia ngerti kalau gue hemat-hemat sebenarnya gue sedang nyicil untuk beli kebebasan gue nih. Jadi nanti gue bisa punya pilihan mau tinggal di corporate atau enggak, mau kerja apa enggak. Kalau misalkan ini udah nggak sesuai dengan value gue, ya udah gue anyway ya gue resign aja. Nah jadi mulailah kita mau Sam dimulai dengan pertobatan Sam yang mau mulai hidup hemat. Jadi udah kalau gitu kita nyatetnya berdua nih sekalian. Biar bisa dilihat juga dan biar bisa di-track sama-sama. Sebelumnya kan Sam nggak mau tuh kan di audit gitu kan, maksudnya pengeluaran apa aja, karena dia malas. Nah karena Sam udah sepakat, akhirnya 2020 itu kita mulai bareng-bareng. Iya, untuk proses pencatatannya sebenarnya juga sangat simpel. Kami cuma pakai Google Sheet yang dikasih akses ke kami berdua. Yang bikin dokumennya Claudia, tapi setelah dokumennya selesai itu di-share linknya. Dan kalau kalian mungkin banyak lihat-lihat di sosial media sekarang, banyak pasangan muda duduk bareng, terus komputernya diproyeksiin ke tembok, terus dilihat ada chartnya segala macam. Punya kami nggak secanggih itu, jadi justru kami perlu belajar dari mereka yang jauh lebih muda-muda. Cuman kami ya setelah Google Sheet-nya jadi, ya udah di-share aja via WhatsApp. Sam udah jadi, udah tutup buku bulan Januari, tutup buku bulan Februari, dan udah tiap tutup buku itu ya udah aku lihat sendiri dan aku bisa evaluasi sendiri. Cloud juga tentu bisa raise alarm kalau misalkan ada spending irregular yang udah melampaui batas. Tapi sejauh ini seperti itu doang prosesnya gitu. Dan kalaupun ada yang melampaui batas, sebenarnya kita nggak terlalu kaget juga, karena udah to be expected lah di bulan itu ada pengeluaran apa kayak gitu. Nah nyatet kayak gini kan sebenarnya kalau buat teman-teman yang belum pernah kayaknya repot lah, ribet lah gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan tadi 6 tahun tanpa putus dan dilakukannya berdua bareng pasangan, yang single tolong jangan langsung dimatiin. Ini video. Bisa dilakukan sendiri juga. Iya, karena bisa dilakukan sendiri, dan ini maksudnya buat latihan juga kan, nanti siapa tahu dapat pasangan udah siap nih ada project yang bisa dilakukan bareng-bareng. Ya jadi setelah 6 tahun kami nyatet nggak putus pengeluaran, pemasukan, terus ditabung invest kemana aja, net worth-nya jadi berapa aja, growth-nya itu ternyata lebih banyak manfaatnya daripada ribetnya tadi gitu. Nah, manfaatnya apa aja, pelajarannya apa aja yang kami dapetin? Nah, ini 6 hal berikut. Yang pertama, langsung aja.
Pelajaran pertama adalah kami jadi lebih mudah menentukan prioritas keuangan kami. Prioritas keuangan adalah hal-hal yang menjadi fokus kami di setiap musim hidup yang berbeda-beda. Jadi ketika kami mulai mencatat di 2020, memang prioritasnya sudah shifting langsung ke financial freedom sih waktu itu ya, ke FIRE. Tapi buat kalian yang masih baru membangun keuangan keluarga, keluarga baru menikah, ya banyak prioritas keuangan itu misalkan tahun ini kalian mau renovasi rumah, atau misalkan kalian mau ganti kendaraan bermotor yang lebih baru, atau kalian mau Bayar itu uang tahunan atau uang pangkal anak gitu ya, masuk SD atau betul. masuk SMP. Jadi prioritas-prioritas keuangan ya hal-hal yang simply kalian harus prioritasin ketika sedang mengatur perencanaan keuangan. Nah, prioritas ini akan jadi lebih mudah diatur ketika kalian tahu spending pattern kalian. Spending pattern adalah pola kalian keluar uang gitu. Kalian biasanya keluar uang habisnya kemana aja. Believe it or not, like it or not, kita manusia ini creature of habit. Jadi kita suka dengan hal-hal yang repetitif dan biasa gitu. Dan termasuk juga ketika kita mengeluarkan uang, ketika kita menghabiskan uang, itu pasti kebaca tiap bulan, pasti itu-itu aja kok pengeluaran kita yang biasanya uangnya habisnya banyak di mana tuh sebenarnya udah kelihatan. Cuman kalau kalian nggak pernah catat, kalau kalian nggak pernah punya tracking, akan agak susah ngelihat sebenarnya spending pattern kalian tuh seperti apa, dan juga jadinya akan tambah susah untuk menentukan prioritas keuangan. Nah, dari kita tadi udah nyatet spending kita kayak gimana, udah tahu prioritas kita apa. Pelajaran keduanya, jadi kita tahu nih sebenarnya yang bikin kita happy itu apa. Oke, karena numbers don't lie, ya kan? Kita bisa bohong lah ya, bilang bohong misalkan aku sukanya misalkan apa gitu ya, tapi pada kenyataannya kalau dilihat spendingnya keluarnya banyaknya nggak di situ. Nah itu kan numbers don't lie gitu. Jadi kita jadi tahu nih yang bikin kita happy apa. Misalkan mungkin kalau di kami sekarang lagi banyak spending untuk ngafe ataupun makan di luar karena hari-hari kita ambil dropin Hana sekolah, habis itu nge-gym, habis itu udah kita work from anywhere kan. Biasanya sih di kafe-kafe kayak sekarang ini. Nah itu jadi kan display atau tergambarkan di pengeluarannya gitu kan, di pencatatannya. Terus juga jadinya kita juga tahu nih yang hobi-hobinya kita kayak gimana, kan kita juga catat nih semua pengeluaran-pengeluaran hedon juga. Jadi kita bisa, nah misalkan kalau lagi ada tren, tiba-tiba tren apa gitu ya, padel atau misalkan nonton konser atau apa, ya kita bisa lihat sih sebenarnya ini saya nggak ya, is this me who spends money for padel or for concert, or am I more like I don't know, maybe culinary gitu, kita sebagai orang yang kulineran kah, atau mungkin kita sebenarnya lebih suka ya belanja baju kah gitu. Jadi kita bisa tahu gitu sebenarnya yang penting buat kita apa, yang bikin kita happy apa. Karena seperti quote yang sering kita share juga, we can afford anything but we cannot afford everything. Maksudnya kita bisa nih sebenarnya mau apa aja boleh, mau ini mau itu banyak sekali boleh, tapi kan ujung-ujungnya budget kan. Nah ini budgetnya yang akan menentukan nih, jadi sebenarnya prioritasnya kita apa, yang bikin kita happy apa. Kalau kita tahu apa yang bikin kita happy, kita juga jadi lebih tegas dalam memutuskan mau ikut tren A apa tren B atau tetap seperti ini gitu ya. Ya, kalau udah ngomongin happy, maka selanjutnya yang kami belajar tumbuhkan adalah rasa cukup. Ya, rasa cukup ini datang dari kebiasaan kami untuk tadi Excel-nya dikirim, Google Sheet-nya dikirim, kami review sama-sama. Kami juga jadi lebih mudah untuk melihat, kayak sekarang kan banyak sisanya nih, karena pengeluarannya kan kami udah cukup efisien ya, kami udah sama-sama tahu financial goal kami apa, dan kemarin ngejar FIRE udah tercapai dan segala macam. Sambil proses berjalan itu kan kita ngelihat, oh kita berhasil saving sekian tiap bulan, sekian tiap bulan. Nah, ada muncul kalimat-kalimat satu sama lain, kamu kepengen beli apa nggak? Kamu kepengen apa, misalkan baju baru nggak, atau kaset PS, atau beli sepatu baru gitu ya, buat kami berdua ya sama-sama gitu. Nah ketika percakapan-percakapan ini terjadi, kami jadi bisa saling naker mana yang sebenarnya masih cukup, masih boleh dibeli, mana yang sebenarnya udah masuk berlebihan ya, udah kayaknya nggak perlu deh dibeli gitu. Jadi dengan keuangannya terbuka seperti ini, kami juga bisa saling ingetin satu sama lain, bisa saling jaga, check and balance. Kalau yang satunya udah kebanyakan belanja, yang satunya ngingetin gitu. Jadi it's a good system yang membuat kami bisa menumbuhkan rasa cukup. Karena pada akhirnya namanya standar sosmed itu kan selalu ada yang lebih. Dan memang dunia ini kepingin kita untuk belanja dan belanja supaya
belanja uangnya habis kerja lagi, belanja uangnya habis kerja lagi, dan memperkaya perusahaan-perusahaan tersebut yang punya barang gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita stop and think, kalau kita berhenti, kita mikir, sebenarnya kita perlu nggak barang itu, sebenarnya kita masih bagus barangnya sekarang, masih bisa pakai dulu ya, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Dan dengan kami terbuka seperti ini, percakapan itu jadi lebih sering terjadi, jadi lebih mudah untuk menumbuhkan rasa cukup di antara kami berdua. Ya, pelajaran yang keempat, kami sebagai suami istri juga belajar lebih kompak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, C. Jadi tadi itu kalau kita punya satu proyek yang dikelola bareng-bareng, itu secara nggak langsung menumbuhkan, bahkan secara langsung ya, menumbuhkan rasa ownership kita ke proyek ini, ke rumah tangga ini. Terus juga belajar teamwork, jadi lebih ngerti satu sama lain, belajar lebih untuk hargai satu sama lain, dan untuk lebih trust juga ya. Contohnya, di kasus kami berdua, jadi lebih paham buat Sam itu, oh ternyata dikirain kan kalau buat cowok fashion gak penting ya, ternyata buat Sam fashion tuh, oh ternyata dia penting juga loh gitu ya, nggak nyangka ya. Tapi ternyata buat dia penting. Ternyata buat Sam itu apalagi ya, oh ngerawat mobil itu penting. Terus buku-buku buat anak, buku-buku bagus buat anak itu ternyata penting. Nah itu satu jadi ngerti apa yang penting buat Sam. Terus yang kedua, jadi kita ada semacam limitnya gitu. Jadi kita tahu nih, kita oke, penting, tapi nggak sampai yang bablas, oke belanjanya udah unlimited yang nggak kekontrol gitu, nggak. Karena semuanya dicatat nih, semuanya ada budgetnya. Jadi kita bisa tahu kalau ini udah berlebihan, udah over budget, dan we have to stop it. Ya, karena menurut survei ini, salah satu alasan perceraian tertinggi itu juga karena faktor ekonomi. Dan nggak selalu karena kurang gitu ya, karena kurang income-nya atau kurang uangnya gitu dalam rumah tangga, nggak juga gitu. Seringkali juga karena salah satu pihak merasa dicurangin gitu, merasa ini nggak terbuka nih, nggak transparan dalam mengatur keuangan, pembagiannya nggak adil, dia kayaknya enak banget hidupnya, gue kayaknya nggak dapat bagian apa-apa. Hal-hal seperti itu kan sangat gampang memicu konflik. Nah, tapi kalau misalkan semuanya kita buka, semuanya sama-sama kita bisa lihat, oh ya spendingnya bulan ini ya buat belanja ini, belanja grocery segini, buat urusan anak segini, detailnya sampai tahu, oh ya buat les yang ini, buat uang sekolah yang ini. Jadi semuanya itu clear dan ya transparan gitu ya. Kalau misalkan semuanya udah transparan kan juga kita melatih rasa percaya juga gitu, bahwa ini semua uang ini dikelola dengan jujur untuk kebaikan sekeluarga gitu ya. Investasinya juga kan dipilih bareng-bareng. Investasinya apa ya? Kita punya financial goals apa ya? Misalkan buat kuliah anak, atau untuk dana pensiun, atau untuk dana jalan-jalan. Terus kita bisa pilih instrumennya apa. Tadi tergantung dengan long term atau short termnya. Jadi ya latihan kekompakan lah dalam suami istri, latihan untuk menumbuhkan rasa percaya juga. Yang kelima, kami jadi punya data. Nah, data ini adalah sesuatu yang konkret dan memang nggak bisa dibantah ya. Gitu. Kalau kita bicara data pengeluaran, ya memang itu spending pattern, emang itu hasil dari bon-bon riset-riset yang dikumpulkan dan dicatat di rumah di dalam Google Sheet tadi. Dan melihat network kami bertumbuh tiap tahun, kami jadi merasa hard work yang kami lakukan selama ini itu ada hasilnya. We have something to show to each other. Dan kalau aku melihat ya seiring bertumbuhnya network itu juga kami juga merasakan, oh ternyata it's just numbers, tapi real life on a daily basis, kehidupan kami tuh nggak harus berubah. Kami nggak harus jadi orang yang lebih sombong, nggak harus jadi makanannya harus upgrade, mobilnya harus upgrade. Oh network segini tuh masih makan kue tiaw goreng pinggir jalan, tuh masih nggak apa-apa ya, masih fine-fine aja ya. Dan sebenarnya gengsi-gengsi itu it has nothing to do with how rich you are, it's just a character gitu. Kalau memang kita mau tumbuhkan rasa cukup di level net worth berapapun, sebenarnya nggak ada yang peduli kamu makan apa, kamu berpakaian seperti apa, itu it's all really comes down to how you perceive the world gitu. Gimana kamu orang gengsian atau enggak. Dan jadinya setelah ngelihat data pertumbuhan net worth, data perjuangan kami selama 6 tahun ini, ya sebenarnya kami juga lihat ada hal-hal yang tidak berubah gitu ya. Kami tetap seperti begini-begini aja, mobil belum ganti, rumah masih di situ-situ aja, dan masih suka makan kue tiaw goreng. Jadi ya number is just number, dan how you see yourself, how you value yourself seharusnya tidak berkaitan
dengan si number itu. Kita harus melihat ya menghargai semua orang seperti manusia gitu, sama aja. Ya, jadi seperti yang ditulis Morgan Housel di bukunya apa judulnya? Psychology of Money. Psychology of Money. Wealth is something that you cannot see gitu ya. Ya kira-kira kayak gitulah. Iya, Gue juga agak lupa, tapi ya nggak kelihatan Nggak gitu kelihatan sebenarnya. Kita mau lihat orang angka kaya net tuh worth itu nggak kelihatan gitu. Ya, potongannya bisa kayak gimana, angkanya di rekeningnya gimana itu totally unrelated nggak selalu gitu. ada korelasi. Iya. Jadi kita juga belajar along the years ya udah, maksudnya kita fokus numbuhin net worth aja gitu daripada numbuhin gengsi dan gaya-gaya segala macam. Dan pelajaran yang terakhir adalah akhirnya goalnya tercapai. Goal keuangan kami banyak yang sudah tercapai sejak tahun 2020 itu. Tentunya yang terbesar adalah mencapai FIRE. Kami waktu itu umur 30, bilang pengen capai FIRE di usia 35, 5 tahun lagi. Ternyata ya Tuhan baik, kami banyak dikasih keberuntungan, banyak dikasih berkat. 3 tahun tercapai FIRE-nya gitu. Jadi dari waktu itu masih kerja, kami berdua sama-sama kerja, ada income dari sosmed juga, dan jaga hidup frugal juga. Otomatis pencapaian FIRE-nya jadi lebih cepat. Dan sampai sekarang pun kami tetap jaga hidup frugal dalam kesepakatan yang sudah kami buat gitu. Kami sudah sepakat untuk menjaga lifestyle tetap FIRE, kami harus maintain pengeluaran nggak keluar dari angka segini tiap bulannya, itu tetap kami lakukan. Dan goal-goal keuangan lain kayak misalkan menyekolahkan Hana di sekolah yang kami mau, kemudian juga bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa juga ya memaintain lifestyle yang kami sudah nyaman gitu ya. Kan ada resiko kayak misalkan waktu 2024 aku berhenti kerja, ada rasa takut juga gitu, bisa nggak ya kita tetap menjaga lifestyle kita sama seperti waktu masih kerja, bisa nggak tetap sekali-kali makan di restoran, tetap makan enak dan segala macam. Ternyata bisa kejaga dengan baik karena pengelolaan keuangan yang transparan ini. Dan ya we're happy about that. Sama mungkin buat aku sendiri, melakukan exercise ini menjadikan aku lebih dekat dengan cloud, menjadikan aku lebih bisa tumbuh rasa percaya juga. Karena kan ini exercise of trust ya, kita lihat nih spending habitnya pasangan secara terbuka gitu selama 6 tahun ini. Aku jadi bisa lebih dipercaya sama dia, aku juga bisa lebih mempercayai dia, pelan-pelan membangun tahun ke tahun, dan kita ada di titik dimana sekarang ya udah, you are an adult, you know what you're doing, you know our goals. Yang penting kita saling support dan tetap within the budget ujung-ujungnya gitu. Ya akan lebih powerful lagi kalau dari usia 20-an kita udah bisa lakuin ini sama-sama. Jadi buat kalian yang nonton ini di usia 20-an, please banget segera praktekin ini dan lakuin ini sama pasangan kalian. In the end, in marriage life terutama, yang paling penting kan kita komunikasi dan hubungannya satu sama lain itu gimana gitu. Tapi jangan sampai uang itu jadi masalah di tengah-tengah kita gitu, karena kurang rasa percaya atau karena ya biasanya sih karena nggak percaya. Iya, apa sih uangnya emang nggak ada ya, bener ya, emang iya ya uangnya nggak cukup ya, tapi aku maunya ini, aku maunya itu, terus jadi banyak unmet expectations, terus jadi berantem. Nah jadi menurutku sih ya penting banget nih buat kita bisa sharing atau bisa ngomong secara terbuka, dikomunikasikan sebenarnya mimpi-mimpi kita tuh apa. Alangkah baiknya kalau mimpi-mimpi yang kita punya itu kita bisa komunikasikan secara pasangan, secara terbuka, dan kalau bisa ada butuh budgetnya berapa, timeline-nya gimana. Misalkan oh ya saya punya mimpi mau liburan ke Afrika Selatan gitu, oh saya punya mimpi mau punya rumah di yang 4 hektar gitu karena saya mau gardening atau gimana, apapun itulah ngomongin ke pasangan, diketemuin jalan tengahnya, terus ya dibangun financial goals-nya, terus step by step-nya mau gimana, perlu nabung berapa lama, berapa banyak tiap bulan yang harus dimasukin, kita harus hidupnya kayak gimana ya biar bisa mencapai itu. Maksudnya jadi itu jadi project bersama yang bisa kalian lakukan untuk dalam mencapai mimpi kalian tersebut. Jadi kesimpulannya kami akan terus mencatat, mungkin kalian akan lihat update videonya di tahun ke-10, tahun ke-15, tapi I think so far, this is a good experiment, a good practice yang kami sudah coba dan kami rekomend juga untuk kalian semua, married couple, singles, untuk mulai habit ini supaya kalian tahu kesehatan keuangan kalian sama. Thank you so much for watching. Kalau kalian ada komentar, pertanyaan, boleh banget komen di bawah. Take care and see you guys in the next video. Bye!